ada di salah satu kamar di lantai 2. Tanpa basa-basi dia langsung keluar kamar tuh, sambil dia ngomong pelan-pelan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asin, kok iso sampai pocong bro? Kandani kok. Coba entah turun kono nih, gak percaya. Kalau Pak R ini sebenarnya Sudah meninggal di waktu yang lama. Saya balik badan lagi. Nongol lah itu pocong, langsung terbang ke muka saya. Kali ini adalah pocong yang wajahnya itu adalah Pak R. Pocong itu nggak ada di kamar itu, cuman pocongnya itu ada di atas warung sebelah rumah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen cerita misteri Atau cermis. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan lagi nih kisah mistis yang ada di rumah saya. Kejadian yang saya alami ini adalah kejadian Teror pocong bekas pesugihan. jadi sesosok pocong bekas pesugihan ini yang ditinggal oleh pemiliknya meninggal. Ini masih berada di toko samping rumah keluarga kami. Dan itu sosok pocong terus-menerus datang dalam mimpi ketika saya dan kembaran saya itu tidur. Di kamar yang sampingnya itu adalah toko atau warung tersebut. Nah, penasaran seperti apa ceritanya? Bagaimana saya bisa tahu itu adalah pocong bekas pesugihan? Jadi simak aja video ini terus sampai akhir teman-teman. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share biar kalian gak ketinggalan cerita misteri-misteri lainnya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai Cermis kali ini. Kejadian teror pocong bekas pesugihan di rumah kami ini bermula pada tahun 2017. Setelah saat rumah kami keluarga ini mengalami perbaikan. Rumah kami ini di tahun 2017 mengalami perbaikan bongkar-bongkar ya, dan juga lantainya ditambah jadi 2 lantai. Nah, jadi yang belum tahu, rumah kami itu berada di samping jalan raya, pas. Dan di depannya itu adalah pom bensin. Jadi bisa dibayangkan rumah kami itu di sampingnya banyak toko-toko atau warung-warung yang berjualan. Entah itu makanan, minuman, parfum, dan lain sebagainya lah. Atau warung kopi lah. Itu banyak di samping rumah saya itu. Nah, kemudian di belakang rumah saya itu adalah telaga. Ya, kalau di cerita pertama, cerita misteri, itu kan yang waktu saya lihat kuntilanak tua berjalan di sekitar jalan belakang rumah. Nah, kalau kalian belum lihat videonya, nih kalian klik di pojok kanan atas ini ya. Itu ada tanda seru, kalian klik di situ. Itu adalah cerita misteri pertama, episode pertama. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya. Nah, singkat cerita, perbaikan rumah kami itu selesai dalam kurun waktu 8 bulan. Mulai dari bongkar-bongkarnya dan juga nambah lantainya. Setelah rumah selesai diperbagi total, kami mulai tuh menata barang-barang kami. Mulai dari kasur, lemari, TV, itu kami tata untuk ditaruh di lantai 2 karena kita kan nambah lantai. Jadi perabotan-perabotan rumah itu kita tata tuh ke lantai 2. Sebelum itu saya mau jelaskan lagi nih, Dena yang ada di lantai 2. Kenapa kok saya kasih Dena di lantai 2? Karena kejadian teror pocong bekas pesugihan ini tuh Ada di salah satu kamar di lantai 2. jadi di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan ukuran kamar itu nggak besar-besar amat lah, kamar tidurnya itu ya. Pokoknya muat lah untuk 1 kasur dan juga 1 almari. Nah, di lantai 2 ini yang tidur di situ itu adalah saya, kakak pertama saya, dan juga bapak saya. Jadi saya tidur itu di kamar yang paling belakang ya, kamar yang dekat dengan kamar mandi. Terus kemudian kamar yang tengah itu adalah kamar yang ditempati oleh kakak pertama saya. Nah, sedangkan bapak saya itu tidur di ruangan santai di depan TV. Yang lokasinya ruangan santai itu berada di depan kamar saya dan juga kamar kakak pertama saya. Jadi kamar belakang dan kamar tengah ini itu di depannya ada ruangan santai, tempat di mana bapak saya itu tidur di situ. Nah, muncul pertanyaan nih,
Lantas kamar tidur yang satu itu untuk siapa? Dan letaknya itu di mana? Kamar satunya ini aslinya untuk kembaran saya. Kamar yang berada paling depan, dekat dengan jalan raya. Untuk jarak pintunya itu pun jauh dari dua pintu lainnya. Maksudnya jauh dari pintu kamar saya dan juga pintu kamar kakak pertama saya. Jadi pintunya itu berada di paling pojokan. Karena emang pojokan banget tuh kamarnya, daerah depan. Namun kembaran saya itu kalau tidur jarang banget tuh di situ. Karena waktu itu masih belum beli kipas angin ya. Jadinya panas tuh kalau tidur di situ. Selain itu juga berisik juga tuh kalau jalan raya itu pas rame-ramenya. Karena kamar depan itu kan sampingnya pas itu jalan raya. Pasti kedengaran banget suara motor-motor atau kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah, sedangkan untuk kamar saya dan kakak pertama saya, itu suara dari jalan raya itu keredem sama dinding kamar depan ya, kamar punyanya kembaran saya ini. Semakin ke belakang, suara jalan raya itu semakin kecil. Nah, singkat cerita, kami waktu itu tidur di kamar kami masing-masing di lantai 2. Beraktivitas di situ pun nggak ada apa-apa ya. Di lantai 2 itu kami nggak ada keanehan sama sekali, kecuali kembaran saya loh ya. Dia masih jarang banget tuh untuk tidur di kamarnya sendiri di lantai 2. Dia lebih memilih tidur di lantai 1 bersama dengan ibu saya. Otomatis kosong kan tuh kamarnya, kamar yang depan itu ya. Cuman ada di suatu waktu saat malam hari, dia, kembaran saya itu tidur di kamarnya di lantai 2. Nah, jadi sebelum itu kamar paling depan ini agak spesial ya, karena ada 2 jendela besar yang dipasang menghadap ke jalan raya. Jadi posisi kasur itu kan berada di sebelah kanan kamar ya. Jadi kalau kalian masuk dari pintu kamar, itu posisi kasur di sebelah kanan. Terus di sisi kirinya itu adalah jendela besar itu. Jadi kalau kita tidur posisinya itu menghadap ke kiri atau menghadap ke jendela itu, otomatis kita bisa lihat tuh di balik jendela tersebut, yaitu teras yang ada di lantai 2. Selain itu juga kita bisa melihat tuh dari jendela tersebut pom bensin. Singkat cerita, kembaran saya itu nggak bisa tidur. Cuman ketika dia hadap ke jendela itu, kayak ada seseorang atau sesuatu yang mengintip. Jadi bayang-bayang orang yang ngintip terus-terusan itu ada di jendela tersebut. Dia merem dikit ya, kemudian melek lagi, merem dikit, melek lagi. Entah kenapa pandangannya itu selalu tertuju ke jendela tersebut. Nah, ketika kembaran saya itu menyadari hal tersebut, kayak ada sesuatu yang mengintip terus-terusan, dia langsung tuh tutup gorden jendelanya. Setelah itu dia tertidur. Nah, pas dia tidur ini, dia ngalami suatu mimpi nih. Waktu itu dia mimpi dikejar pocong. Pocong tersebut tiba-tiba aja ngejar dia sambil terbang, kayak pocong-pocong yang ada di film Mumun, pocong Mumun. Nah, tapi ini pocong Jeffrey. Kan pocong Jeffrey itu yang terbang. Nah, itu persis seperti itu terbangnya. Kata kembaran saya itu, muka pocongnya itu nggak jelas, matanya hitam, lalu mulutnya itu terbuka atau menganga gitu. Nah, saat si pocong itu mendekat ke arah dia, bener-bener udah terbang deket banget tuh wajahnya. Dia terbangun. Dia bangun dengan keringat yang deres banget, yang banyak banget. Istilah di Jawanya itu nerodos keringatnya. Tanpa basa-basi dia langsung keluar kamar tuh, sambil dia ngomong pelan-pelan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasan, kok bisa ngimpi pocong bro? Sial, kok bisa ngimpi pocong gitu loh. Gitu katanya. Karena waktu itu jam 1 dini hari kan ya. Dia gak mau tuh ribut rame-rame di rumah. Maksudnya teriak-teriak bangunin bapak saya yang sudah tidur di ruangan santai depan TV itu ya. Akhirnya dia ke kamar saya tuh tidurnya. Karena kalau dia tidur di bawah itu gak berani, karena dia tidur sendirian. Akhirnya karena kamar saya itu ada 2 kasur tingkat, jadi dia langsung tidur di kasur yang bawah tuh, sambil nutupin semua badannya dengan selimut, bantal, dan juga guling. Pokoknya sampai tertutup lah, saking takutnya pada waktu itu. Singkat cerita, keesokan harinya dia cerita tuh sama saya kalau habis mimpi buruk. Loh, bisa mah begini ngimpi elek. Loh, saya tadi malam mimpi buruk. Saya tanya, ngimpi apa kon? Mimpi apa kau? Gitu. Ngimpi dikejar pocong. Alah biasa, gak baca doa kau paling. Gitu jawab saya. Nah, singkat cerita, dia lupain lah itu mimpi. Dianggapnya itu mimpi buruk biasa lah. Sampai sewaktu-waktu lagi, ini dia sudah beberapa minggu tuh
dia tidak tidur di kamar atas lantai 2. Dan dia rencananya itu ingin tidur di situ lagi tuh. Tapi kejadian ini itu saat siang hari. Lagi-lagi saat dia tidur di kamar lantai atas, lantai 2, dia itu mimpi lagi tuh. Mimpi yang sama kayak yang dulu-dulu, yaitu mimpi dikejar pocong itu lagi. Iya, pocong yang mukanya itu gak jelas, kemudian matanya hitam, dan mulutnya itu terbuka lebar. Sontak dia bangun tuh dari tidurnya, langsung kabur menuju ke bawah lantai 1. Karena di lantai atas itu gak ada orang, cuma dia sendiri yang tidur siang di situ saat itu. Dia bilang lagi tuh ke saya, yang saat itu saya lagi santai nonton TV di lantai 1. Asal, mimpi dikejar pocong mana aku, Cok? Sial, ngimpi dikejar pocong lagi aku, Cok. Saya jawab tuh, mana? Masa iya sih? Awan-awan loh. Lagi, masa iya sih? Siang-siang gini loh. Gitu. Kandani kok. Coba anda turun kono nih, gak percaya. Dikasih tahu kok gak percaya. Coba kau tidur di sono kalau gak percaya. Jawabnya gitu. Saya jawablah itu tantangannya kan ya. Iya, tak turu kono kok bengi. Iya, nanti malam tak tidur di situ. Karena penasaran, malamnya saya cobalah tidur di situ, di kamar depan lantai 2. Perasaan saya waktu saya mulai rebahan di situ, emang bener sih. Kalau jendela besar depan itu tidak ditutup gorden, gak tahu kenapa ya. Rasanya itu kayak ada yang ngintipin gitu loh. Kalian pernah kan ngalamin kayak gini? Maksudnya kayak ada yang ngintipin gitu loh. Entah itu di pojokan kamar atau di jendela kayak gitu. Nah, selain itu, hawa kamar ini itu sangat berbeda dari 2 kamar yang ada di lantai 2. Yaitu kamar saya dan juga kamar kakak pertama saya. Itu sangat berbeda. Jadi kamar depan ini hawanya kayak lembab-lembab gimana gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya tertidurlah itu saya. Nah, saya mimpi juga nih waktu itu. Cuman kali ini saya mimpi ada tetangga rumah yang dulunya itu buka warung makan di sebelah pas rumah saya, di sebelah kanan rumah. Nah, di mimpi saya ini beliau ngasih makanan ke saya. Karena dulunya itu tetangga saya waktu masih jualan di samping rumah saya, itu sering tuh ngasih makan keluarga kami. Jadi seminggu sekali itu beliau sering ngasih tuh makan atau minuman ke keluarga kami. Vi, ini makanan buat kamu dan keluargamu. Gitu katanya. Saya jawablah itu, "Nggih, matur nuwun, Pak. Ya, terima kasih." Cuman ketika saya baru aja terima makanan dan minuman itu dari tetangga saya balik badan tuh. Dan saya waktu itu baru ingat kalau Pak R ini, saya samarin aja lah ya namanya. Kalau Pak R ini sebenarnya Sudah meninggal di waktu yang lama. makanya warung atau tokonya itu udah lama kosong, masih belum ada yang nempatin. Seketika itu di dalam mimpi saya kaget lah ketika saya tahu Pak R ini sudah meninggal. Dalam hati saya ngomong, "Loh Pak R kan harus meninggal." Saya balik badan lagi. Nongol lah itu pocong, langsung terbang ke muka saya. Tapi kali ini bukan pocong yang sama di mimpi kembaran saya. Kali ini adalah pocong yang wajahnya itu adalah Pak R. Wah, langsung bangunlah itu saya. Saat saya bangun, badan saya ini sudah full keringat. Gobios lah kalau istilah Jawanya itu. Badan saya ini gobios keringat waktu itu. Saya langsung kabur, lari ke arah bapak saya yang tidur di depan TV lantai 2 itu. Saya sambil bilang tuh, waduh, pocong. Karena udah jam 2 dini hari, saya gak mau bikin gaduh kan tuh ya. Langsunglah saya masuk kamar saya yang berada di samping bapak saya tidur waktu itu. Pintu kamar gak saya tutup, jadi kelihatan tuh bapak saya tidur. Saya langsung menuju ke atas kasur. Selimut saya tutupin semua badan, terus bantal saya tutupin juga tuh ke kepala. Pokoknya sampai benar-benar gak kelihatan lah waktu itu. Sambil saya istighfar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gitu terus menerus. Pokoknya benar-benar kaget lah waktu itu saya. Nah, singkat cerita, tidurlah akhirnya saya waktu itu. Dan gak ngimpi apa-apa lagi ya waktu itu. Dan di waktu paginya itu saya cerita tuh ke Hasan atau kembaran saya. Saya cerita kalau tadi malam itu beneran mimpi pocong. Cuman kali ini wajahnya itu berbeda. Wajahnya itu adalah tetangga rumah yang dulunya itu buka warung makan. Dan sekarang itu beliau sudah meninggal. Iya bener San, isen mah bengi ngimpi pocong pas turu nak kamarmu. Iya bener. Tadi malam
saya ngimpi pocong tuh pas tidur di kamarmu. Kan? Temenan kan? Tuh kan bener jawabnya. Tapi kau ngerti gak sing dadi pocong sopo? Tapi kau tahu gak yang jadi pocong itu siapa? Saya tanya gitu. Siapa? Pak R yang dulu itu jual makanan di samping rumah. Saiki kan harus meninggal. Sekarang kan sudah meninggal. Beres juga nih kan. Gak beres itu memang kamar. Nah, mulai saat itu saya dan kembaran saya gak pernah lagi tuh tidur di kamar itu. Kamar depan lantai 2. Tapi untuk 2 kamar tidur di sampingnya, yang kakak pertama saya tidurin dan saya tidurin, itu gak ada apa-apa. Sama sekali gak ada kejanggalan apapun. Pokoknya yang bermasalah itu cuma kamar depan aja sih. Singkat cerita, beberapa hari ke depannya itu pas banget ada paman saya berkunjung ke rumah kami. Beliau silaturahmi tuh, main. Saya tanyain lah itu kamar ke paman saya. Saya tanyain lah itu kamar atas. Kenapa? Soalnya paman saya itu bisa lihat tuh hal-hal yang macam kayak gituan lah, atau gaib lah istilahnya ya. Beliau tahu tuh, jadi saya tanyain, "Cak, nak kamar ndukur iku lho, ben aku ambe asan turu iku mesti dingimpeni pocong. Opo ancen ono poconge? Cak, di kamar atas pojokan itu loh, tiap saya dan Hasan itu tidur selalu dimimpin pocong. Emang beneran ada lah pocongnya?" Gitu saya tanyanya. Kamar endi sih? Kamar yang mana sih? Pergilah ke atas kita, saya dan paman saya, untuk melihat kamar tersebut. Kamar sing iki Cak, kamar yang ini Cak. Paman saya waktu itu diam sambil merem. Entah apa yang dilakuin saya juga nggak tahu ya. Cuman yang nggak habis pikir itu, setelah itu dia bilang, Kalau sebenarnya pocong itu nggak ada di kamar itu. Cuman pocongnya itu ada di atas warung sebelah rumah. Yang posisinya itu emang samping banget tuh sama kamar kembaran saya. Kamar depan lantai 2 ini dan paman saya itu bilang kalau ini pocong itu adalah bekas pesugihan punya orang yang memakai itu warung. nggak disebutin tuh siapa-siapanya sama paman saya. Nggak tahu juga ya kenapa. Mungkin karena takut seuzon kali ya. Pokoknya pocong itu ada di posisi atas bagian warung tersebut, atau atap lah, di atas atap. Nah, dari penjelasan paman saya itu akhirnya terungkaplah itu misteri. Kenapa kok tiap tidur di situ, di kamar lantai 2 depan selalu dimimpin pocong. Selain itu juga pantesan sih kalau emang di situ itu masih ada jin bekas pesugihan penghuninya yang dulu. Orang-orang yang baru nyewa toko atau warung di samping rumah saya ini selalu aja nyerah karena emang nggak selalu laku ya. Dan yang nyewa itu sering gonta-ganti. Jadi sering gonta-ganti yang nyewa. Tapi terlepas dari hal itu ya, namanya rezeki kan itu datangnya dari Tuhan. Warung sepi ataupun rame, ini menjadi hal yang lumrah ketika kita baru saja merintis sebuah usaha. Yang terpenting kita itu tetap ikhtiar mencari ridhonya Tuhan. Singkat cerita, biar kamar itu bebas dari gangguan pocong tersebut, kami disuruh beli uya brosok atau garam kasar sama paman saya. Garam kasar yang baru saja dipanen, ditambah garam atau belum diolah lah istilahnya ya. Jadi gunanya garam ini untuk ditaruh di pojok-pojok bagian kamar. Tapi sebelum kita taruh itu, kita disuruh tuh sama paman saya untuk membacakan doa-doa dan juga surat-surat teman-teman ya. Nah, setelah kita baca-baca doa gitu ya, kita taburin lah itu uyanya atau garamnya ke arah pojok kamar depan lantai 2. Nah, setelah beberapa hari kemudian, saya cobalah itu tidur di kamar depan lantai 2, tapi cuma di siang hari aja. Dan alhamdulillah sudah nggak dimimpiin itu pocong lagi. Cuma akhir-akhir ini kamar depan lantai 2 itu sudah nggak dipakai lagi sama kembaran saya karena tempatnya itu emang panas walaupun sudah pakai kipas angin. Dan sekarang akhirnya kamar itu dipakai untuk gudang atau penyimpanan barang-barang. Ya mungkin segitu aja dulu teman-teman cerita misteri kali ini tentang teror pocong bekas pesugihan. Setelah kejadian tersebut saya jadi memperoleh sedikit wejangan nih, bahwa kita itu kalau mau memulai usaha atau apapun lah ya, itu dari awal kita niatkan saja ikhtiar. Karena entah itu hasilnya tidak sesuai harapan kita atau sesuai dengan harapan kita, semuanya itu pasti ada balasannya. Kalau kita itu pakai cara curang ke depannya, itu juga dapat balasan. Nah, kalau kita bersabar ketika belum sesuai, itu juga ada balasannya kelak. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman cerita misteri kali ini. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.